Shalom. Kita kembali lagi dalam program Rema, di mana kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu pasal yang terakhir. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjut untuk membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kami datang bersyukur, menyembah, memuji Engkau, ya Tuhan, sumber kehidupan kami. Engkaulah yang memberikan penyertaan-Mu dengan kuasa Roh-Mu, menaruhkan wahyu dan hikmat bagi kami, Tuhan, untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar melalui firman-Mu. Roh Kudus berbicara lewat firman Tuhan bagi kami, supaya kehidupan kami dipimpin dan dituntun dalam segenap kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada pada pasal yang ke-22 dari kitab Ulangan. Dan kalau saudara mencermati kitab Ulangan, khususnya dari pasal yang keempat ayat 41 sampai kepada pasal yang ke-26, saudara-saudara, dari kitab Ulangan, maka itu semuanya adalah pengulangan tentang peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Horeb ketika 10 firman itu mulai disampaikan kepada mereka. Nah, saudara, peraturan-peraturan di tengah-tengah orang Israel begitu banyak. Sampai hari ini, saudara, mereka membuat peraturan yang ada 613 butir. Dan saudara tahu, setiap butirnya itu pun masih ada detail-detailnya di dalamnya. Jadi kalau mau dikumpulkan seluruhnya, saudara-saudara, ada ribuan peraturan, saudara, yang harus mereka ikuti, yang orang Israel harus mereka ikuti. Setiap langkah detik dan setiap kegiatan mereka itu ada peraturannya, saudara. Luar biasa. Dalam arti bahwa Tuhan mengenakan itu dan membuat peraturan-peraturan itu, saudara, adalah untuk membuat mereka betul-betul menghargai hidup. Betul-betul menjaga kekudusan hidup itu. Betul-betul, saudara-saudara, untuk membuat mereka menjaga sedemikian rupa sehingga mereka dapat, saudara-saudara, kudus di hadapan Allah, berkenan di hadapan Allah, dan juga, saudara-saudara, diselamatkan pada akhirnya. Jadi Tuhan memberikan peraturan itu sedemikian, saudara-saudara, untuk memelihara bangsa Israel dari segala bentuk kehidupan yang sudah menyeleweng, yang mereka alami di Mesir, yang dialami oleh bangsa-bangsa, dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Tuhan ingin menyatakan kekudusan itu di dalam kehidupan mereka dengan cara hidup yang jauh-jauh berbeda dengan kehidupan yang pernah mereka alami di Mesir, dan juga, saudara, kehidupan bangsa-bangsa lain di sekelilingnya yang tidak mengenal Allah Israel. Nah, dalam pasal yang ke-22 pun kita melihat hal yang sama, tetap peraturan-peraturan tentang tolong-menolong. Tidak boleh berpura-pura, kata Tuhan. Kalau engkau melihat barang sesamamu dan engkau tahu bahwa itu adalah barang seseorang yang kau kenal, kau tidak boleh berpura-pura untuk tidak tahu. Harus mengembalikan kepada orang itu. Sikap hidup, saudara-saudara, etika hidup, berbicara, bertindak, berlaku, saudara-saudara, semua diatur oleh Tuhan. Bahkan cara berlaku mereka terhadap barang-barang di sekeliling, terhadap hewan di sini. Diberikan contoh di sini ada dalam ayat yang ke-6. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak
atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induknya bersama-sama dengan anak-anaknya atau telurnya. Anaknya boleh diambil atau telurnya, dan induknya harus dilepas. Tuhan menghargai itu untuk supaya dia punya keturunan berikutnya. Kalau engkau punya rumah, membangun rumah baru, kalau orang Israel dulu saudara itu ada soto rumah di atas, haruslah engkau pagari supaya orang tidak jatuh. Semua diatur sampai kedalaman kehidupan orang itu. Hewan-hewan diatur, perlakuan manusia terhadap hewan. Bukan hanya itu. Cara mereka menanam pun saudara, cara mereka menabur, cara mereka memperlakukan tumbuhan pun. Artinya, dalam segala hal hidup mereka harus belajar menghargai setiap hal yang ada di sekeliling mereka. Dengan mereka belajar demikian saudara, maka mereka menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang kudus, sebagai Tuhan yang suci, yang tidak bisa saudara dihampiri oleh bangsa Israel kalau mereka hidup di dalam dosa atau kesalahan. Dalam pasal yang ke-22 diulangi oleh Musa tentang hal perkawinan. Bagaimana seseorang harus memelihara kekudusan perkawinan. Jangan menuduh pasangan sembarangan hal yang tidak pernah dia lakukan. Seperti di sini, setelah dia nikahi, dia tuduh tidak perawan. Lalu orang tuanya menunjukkan bahwa ini masih ada bukti-bukti keperawanan ketika mereka masih baru menikah. Saudara, dan si pria harus dihukum dalam hal itu. Ya, mungkin prianya itu punya will, saudara-saudara, sehingga dia cari-cari alasan supaya bisa cerai. Tapi perceraian pun kalau saudara lihat di dalam bagian peraturan firman Tuhan di pasal 24, maka hal itu tidak diperbolehkan juga oleh Tuhan. Sedemikian, sejak awal dunia ini diciptakan, Allah begitu menguduskan kehidupan keluarga, perkawinan, menghargainya saudara, memberkatinya sedemikian rupa, memperhatikan detail-detailnya. Jadi Tuhan memberikan larangan-larangan, hukum-hukum perkawinan supaya itu dijaga kekudusannya. Dan bagaimana ketika di sini dalam pasal 22 mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-30. Bagaimana seorang wanita harus menjaga kekudusan hidupnya sebelum menikah, dan juga seorang pria untuk tidak sewenang-wenang memperlakukan tunangannya atau pacarnya. Sebelum mereka menikah harus menjaga kekudusan hidup. Allah sangat menghargai hal itu saudara-saudara. Dan pelanggaran-pelanggaran atas hal itu saudara adalah hukumnya hukum mati. Perzinahan, percabulan saudara, hukumnya adalah hukuman mati. Betapa Tuhan begitu detail memperhatikan kehidupan orang Israel saudara, adalah untuk menunjukkan jati dirinya adalah Allah yang suci, yang kudus, yang tidak mungkin dihampiri oleh bangsa Israel kalau tanpa kekudusan. Semuanya diatur, tertata begitu rapi saudara-saudara, tentang bagaimana kalau perlakuan mereka kasar terhadap sesama. Dalam pasal 24 mereka harus melindungi sesama manusia. Mereka harus berlaku baik, tidak sewenang-wenang atas atau menentang pemimpin atau hal-hal yang demikian. Tentang larangan berbuat yang biadab, tentang timbangan-timbangan di dalam berdagang saudara-saudara. Rupanya timbangan-timbangan yang dicurangi itu bukan baru masa sekarang, dari zaman dahulu. Memberikan persembahan, ya, di sini dibahas dalam pasal yang ke-26. Dan dalam pasal 26, saudara-saudara, dikatakan di sana, disimpulkan mengenai pemberitahuan hukum Taurat, dikatakan pada ayat 16, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu.
engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah berjanji menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Jadi maksud Allah jelas, saudara-saudara, untuk memberikan segala perintah detail-detail dalam kehidupan orang Israel, untuk membuat mereka, saudara-saudara, satu bangsa yang terpuji, ternama, terhormat, ya, umat yang kudus bagi Tuhan seperti yang dijanjikannya, umat yang diberkatinya seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka Abraham, saudara-saudara, ketika dia memanggil Abraham. Jadi kalau mereka menuruti semua, mereka maka akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah, itulah saudara-saudara mengapa Tuhan memberikan begitu banyak hukum, peraturan, hukum Taurat kepada mereka. Adalah supaya mereka menjadi umat kesayangan. Supaya Allah bisa tinggal diam bersama dengan mereka. Supaya mereka menjadi terpuji, ternama, terhormat, mulia, dan bisa menjadi umat yang kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang kalau kita membacanya, saudara, ini pun belum detail-detailnya disampaikan. Ini akan sangat melelahkan, saudara. Tetapi itulah yang terdapat di dalam perjanjian lama. Itulah yang dihadapi oleh bangsa Israel, saudara-saudara. Diberikan kepada mereka adalah untuk membawa mereka supaya bisa hidup berkenan, kudus, dan supaya mereka di mata bangsa-bangsa lain menjadi terpuji, terhormat, saudara, dan ternama, dan menerima janji Allah menjadi bangsa yang kudus. Namun saudara, kalau kita belajar firman Tuhan kemudian, bahwa peraturan-peraturan itu, saudara-saudara, melelahkan kemudian bagi bangsa Israel. Namun peraturan-peraturan ini pun kita melihat bahwa adalah untuk membuat bangsa Israel menyadari akan dosa yang hadir dalam kehidupan manusia dan ketidakmampuan mereka untuk keluar dari dosa. Karena peraturan-peraturan ini justru telah membangkitkan dalam diri mereka hal yang tidak mereka ketahui, yaitu dosa. Dan kita melihat justru ini telah membuat pelanggaran demi pelanggaran di tengah-tengah orang Israel, saudara-saudara. Nah, kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa hari-hari ini sudah semakin mendekat kita kepada masa-masa di mana kita akan mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus datang, saudara, ke dalam dunia adalah untuk menggenapi semua ini. Dalam Matius pasal 11. Ayat yang sangat terkenal, 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara, ketika Yesus berkata seperti ini, bukan beban yang dia maksud adalah beban karena lagi tidak punya uang, kehabisan beras, persoalan-persoalan hidup yang dihadapi oleh bangsa Israel, saudara, di sekeliling hari-hari mereka. Bukan. Tetapi tawaran ini datang kepada mereka, saudara-saudara, karena yang dimaksudkan berbeban berat dan letih lesu terhadap apa? Inilah, saudara, yang kita sedang bahas. Terhadap peraturan-peraturan yang begitu
banyaknya yang tidak mungkin mereka lakukan. Yang kata Rasul Paulus, kalau mereka salah melakukannya, satu, maka seluruh hukum itu dianggap batal. Jadi dia harus memulainya lagi, saudara-saudara. Betapa melelahkannya. Demi hanya untuk supaya dia bisa menghadap Allah. Demi hanya untuk supaya saudara-saudara dia berkenan kepada Allah. Demi untuk supaya dia menjadi umat kesayangan. Supaya dia bisa terpuji, ternama, terhormat, dan kudus di hadapan Allah. Tapi itu akan sangat melelahkan karena tidak ada yang sanggup. Yesus datang untuk menggenapi itu, saudara. Makanya dia mengundang mereka, dia berkata, "Mari kepada aku, kamu yang letih, lesu, berbeban berat." Letih, lesu, beban berat di dalam mengerjakan semua aturan-aturan itu tentu sangat melelahkan, membuat letih, membuat lesu. Dan itu menjadi sebuah beban yang sangat-sangat berat karena tidak mungkin dipikul, saudara-saudara, oleh bangsa Israel. Maka Yesus datang memikulnya. Maka Yesus datang menyelesaikannya. Dan memberikan satu kuk yang baru yang lebih ringan. Itulah yang kita kenal di dalam perjanjian lama dengan kasih karunia. Bahwa saudara-saudara menjadi umat kesayangan Tuhan. Menjadi orang yang kudus. Menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi kesayangan Tuhan. Bukanlah hasil usaha kita lagi. Tetapi itu adalah pemberian. Itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia. Dan ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, bukan menjadi sesuatu yang melelahkan, bukan menjadi sesuatu yang saudara meletihkan, tidak membuat kita lesu. Tetapi justru saudara, karena kita telah menerima, telah berkenan, telah disayangi, kita menjadi umat yang sudah terpuji, terhormat, ternama, saudara-saudara. Kita menjadi umat yang kudus, yang telah dibenarkan, saudara. Maka dengan penuh sukacita kita melakukan hukum-hukum kebenaran itu. Bukan untuk mendapatkan perkenanan, tetapi karena kasih Allah telah kita terima. Maka karena kasih kita mengerjakan semua itu dalam sukacita, dalam damai sejahtera, saudara-saudara. Bukan lagi supaya kita menjadi kudus dan benar, tetapi justru karena kita telah dibenarkan dan dikuduskan. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menulis surat-suratnya. Dia tidak berkata lagi kepada umat yang berdosa di Efesus, kepada umat yang berdosa di Filipi. Tidak. Dia menulis surat-surat dan berkata, saudara-saudara, kepada orang-orang kudus. Orang-orang yang telah dikuduskan, telah dibenarkan. Orang-orang benar yang ada di Efesus, yang ada di Filipi, yang ada di Korintus. Saudara, artinya bahwa itu bukan usaha kita, itu pemberian Tuhan. Pemberian melalui korban Kristus di kayu salib. Tidak lagi melelahkan untuk mengerjakan aturan atau kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Tetapi merupakan sukacita yang besar untuk hidup di dalamnya, saudara-saudara. Karena kita melakukannya bukan untuk berkenan, bukan untuk supaya lebih dikasihi, bukan supaya kita menjadi selamat, bukan supaya kita jadi kudus dan benar. Tetapi justru karena kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita disayangi, kita dikasihi terlebih dahulu, kita telah dikenan oleh Tuhan, kita telah diangkat, dimuliakan Tuhan, saudara, dipuji, dihormati, terhormat, ternama. Maka kita mengerjakan, melakukan semua dengan sukacita dan penuh damai sejahtera. Inilah perbedaan, saudara. Apa yang ada di perjanjian lama merupakan bayang-bayang dari apa yang ada di perjanjian baru, saudara. Dan wujud nyatanya adalah Kristus. Kristus sudah menggenapi, menyelesaikannya. Dan telah memberikan kasih karunia bagi kita. Membenarkan, menguduskan, melayakkan kita, saudara. Sehingga kita mengerjakan hukum-hukum itu, saudara, bukan lagi sebuah beban berat, bukan lagi yang meletihkan, melesukan kita, melelahkan, tetapi justru dengan penuh api roh, dengan penuh semangat roh, dengan penuh semangat kasih yang menyala di dalam diri kita. Kita hidup di dalamnya sebagai status kita yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kita, saudara.
status kita yang baru yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kebenaran itu semakin membuat kita hidup, saudara-saudara, sebagai orang benar. Status kita yang baru, sudah dilahirkan baru, ciptaan yang baru, baru saudara-saudara, bukan lagi yang lama. Tetapi kita sudah diciptakan baru. Di dalam kita ada yang baru. Dan tumbuhkan yang baru itu terus, saudara. Dan hidup dalam yang baru itu. Itulah kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah menyelesaikan buat kami. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini dalam hukum-hukum-Mu, bukan satu yang berat, bukan meletihkan, bukan membuat kami lelah, lesu. Tetapi justru Tuhan, kami bersemangat untuk hidup di dalamnya. Karena itulah hidup kami yang baru. Kami orang benar, kami hidup benar. Kami orang kudus, kami hidup kudus. Kami bersyukur, kami orang kesayangan Tuhan. Maka kami hidup di dalam kasih sayang, di dalam kasih ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah berkenan di hadapan Tuhan. Maka kehidupan kami sehari-hari adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya melimpah dari hari ke hari buat kita, dan hiduplah di dalamnya. Saya, Pastor Samuel Azaria Rapa, menyampaikan salam restorasi.